Hai adik-adik, puji Tuhan ya, kita kembali dikumpulkan untuk boleh beribadah. Secara khusus kita boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang indah untuk beribadah. Kami kembali dikumpulkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga terus rindu untuk terus diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan perlengkapi kami dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita boleh mengenal berapa rasul, murid-murid Tuhan Yesus? 12. Yuk sama-sama kita pujikan 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi kita boleh pujikan pujian ini. 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sama-sama kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolong
Silakan Lause. Selamat sore adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Tolong juga Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menjadi anak yang penurut. Nah, mungkin kata-kata penurut sudah tidak asing lagi buat adik-adik ya. Apa itu penurut? Taat. Apa itu? Patuh. Nah, adik-adik, Lause mau tanya. Adik-adik di rumah sudah melakukan itu tidak? Patuh sama orang tua, menurut sama orang tua, menurut sama guru. Terutama setiap minggu kita belajar firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Sudahkah kita menurut? Sudahkah kita taati? Wah, nah seringkali kita tahu bahwa kita harus menurut firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita harus taat sama papa mama. Kita harus patuh sama ibu guru di sekolah, sama pak guru di sekolah. Kita harus dengar-dengaran sama Lause-Lause di sekolah minggu. Tetapi kadang-kadang kita tidak melakukan hal itu. Kadang-kadang kita tidak menuruti, kadang-kadang kita melanggar, ya. Kadang-kadang kita tidak taat. Wah, susah ya, susah untuk taat, ya. Ada lagunya, susahnya untuk taat. Nah, lebih mudah tidak taat. Nah, adik-adik, kita mau taat, kita mau menjadi anak yang penurut, kita mau menjadi anak yang patuh, tetapi kadang-kadang kita tidak patuh, kadang-kadang kita tidak taat. Nah, adik-adik, bagaimana harusnya ya kita berdoa kepada Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar juga dari firman Tuhan, seorang anak Tuhan yang kira-kira disebut taat atau tidak ya. Nanti kita lihat ya. Kita lihat apakah orang ini taat atau tidak. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 15. Sebelum Lause lanjut, kita lihat dulu video berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya,
lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana seorang panglima Raja Aram. Namanya siapa? Namanya Naaman. Naaman itu seorang panglima Raja Aram. Dia sangat disayangi oleh raja karena dia selalu menang perang. Dia selalu pergi perang dan dia menang. Nah, satu hari panglima Naaman sakit apa? Sakit kusta. Dulu itu, tahu kan sakit kusta? Dulu penyakit kusta itu sangat dihindari orang. Kalau orang sudah sakit kusta, orang sudah mendapat penyakit kusta itu, mereka akan diusir jauh. Mereka akan dibawa ke pinggir kota. Tidak boleh tinggal di dalam rumah mereka. Tidak boleh tinggal di sekitar orang-orang yang sehat ya. Mereka dijauhi orang-orang semua takut ya. Mereka jijik karena tangannya sudah berair, sudah meleleh-meleleh itu. Bahkan ada kadang-kadang yang kulitnya lepas. Nah, adik-adik, penyakit kusta dulu susah sekali obatnya ya. Orang-orang kalau sakit kusta itu mereka lama sekali baru sembuh. Hanya siapa? Hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Wah, Naaman pada saat itu kena penyakit kusta. Wah, dia sedih sekali. Istrinya juga sampai sedih sekali karena melihat suaminya yang sakit. Wah, nah adik-adik, pada saat itu ada seorang gadis kecil yang diambil waktu dibawa ke Aram ya. Dia bekerja dengan istrinya Raja Aram. Dia menjadi pelayan istrinya Raja Aram. Nah, gadis kecil ini memberitahu kepada istrinya Panglima Naaman. Nah, wah, ternyata adik gadis kecil ini bukan kerja di istrinya Raja Aram, tetapi kerja di istrinya Panglima Naaman.
Nah, dia kasih tahu, Bu, coba di Samaria di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, ya. Coba Naaman nanti pergi ke sana, pergi ketemu dengan nabi itu. Wah, waktu mendengar itu, istrinya cepat-cepat kasih tahu Naaman bahwa dia harus pergi ke Israel di kota Samaria, ya. Di sana dia bisa disembuhkan. Nah, waktu Naaman mendengar itu, dia kemudian apa? Menghadap raja, dia minta izin kepada raja. Wah, raja senang sekali, dia juga mendukung, dia menulis surat kepada raja Israel supaya Naaman ini bisa disembuhkan. Nah, adik-adik, waktu Naaman bawa surat ini ke raja Israel, kira-kira raja Israel sembuhkan tidak? Ternyata bukan raja Israel, tetapi ada seorang nabi yang tinggal di sana, namanya Nabi Elisa. Nah, kita sudah lihat tadi bagaimana Panglima Naaman bertemu dengan Nabi Elisa. Waktu Panglima Naaman ini pergi ke rumah Nabi Elisa, kira-kira ketemu tidak? Ya, wah, ternyata dia tidak ketemu sama Nabi Elisa. Nabi Elisa hanya menyuruh pelayannya berkata kepada Naaman, pergi kemana? Ke sungai Yordan dan mandi berapa? 7 kali. Naaman sudah berharap, ya, kalau dia sudah tiba di Israel, dia langsung dikasih obat, dia didoakan, dia disembuhkan. Tetapi ternyata apa yang kenyataannya? Ternyata Naaman hanya disuruh pergi ke sungai Yordan. Wah, kesal tidak adik-adik kalau berharap sesuatu terus tidak dapat? Wah, pasti kesal, marah, ya. Naaman pun demikian, dia sudah berharap tetapi dia tidak mendapatkan. Malah disuruh pergi ke sungai Yordan. Nah, adik-adik, kira-kira waktu Naaman mendengarkan ini, dia taat atau tidak? Wah, awalnya dia tidak mau pergi, ya. Dia bilang sungai Yordan itu kotor, airnya tidak bersih, ya. Masa kita sudah sakit-sakit ini disuruh lagi mandi di air kotor, ya. Dia tidak mau pergi awalnya, tetapi setelah dinasihati oleh pegawai-pegawainya, bawahan-bawahannya, ya, akhirnya Naaman pun pergi, ya. Mereka katakan tidak ada salahnya, dicoba saja, ya. Turuti apa yang Nabi Elisa katakan. Nah, adik-adik, akhirnya Naaman pergi dan dia mandi di sungai Yordan sebanyak berapa kali? 7 kali. Apa yang terjadi setelah Naaman mandi 7 kali? Wah, ternyata setelah dia bangun, dia berdiri, dia melihat, wah, ternyata luka-luka yang ada, borok-borok yang ada di tubuhnya semua sama sekali hilang. Dia sudah sembuh, ya. Nah, kita melihat kira-kira kalau Naaman tidak menuruti apa kata Elisa, dia bisa sembuh? Tidak, ya. Dia tidak bisa sembuh. Nah, karena dia menurut, dia taat apa yang Nabi Elisa katakan, akhirnya dia bisa sembuh. Nah, tetapi bukan Nabi Elisa yang sembuhkan, tetapi apa? Tuhan yang sembuhkan melalui Nabi Elisa. Nah, adik-adik, kita pun demikian. Kadang-kadang kita selalu berpikir menurut keinginan kita, menuruti apa yang kita pikirkan. Kita tidak tahu bahwa Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita saat kita mengalami kesulitan, saat kita susah,
Tuhan Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin papa mama, mungkin lause, mungkin teman kita yang menjadi penolong kita. Nah, kita pun harus dengaran kepada papa mama. Kita harus menurut nasihat mereka, menurut nasihat apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita tidak menurut, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, atau kita tidak mendapatkan yang baik, ya. Nah, orang tua kita, guru kita selalu memberikan nasihat yang baik. Pernah tidak kita disuruh jahat-jahat sama orang tua? Pernah tidak kita disuruh berbuat jahat sama lause? Tidak, ya. Nah, kita harus menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang taat. Taat sama orang tua, taat sama lause, taat sama ibu guru, ya, menuruti saran teman-teman, ya. Kalau kita mengalami kesulitan, mungkin saja Tuhan memakai teman kita, ya, memberikan nasihat yang baik kepada kita. Kita harus kita menuruti, ya. Kalau yang tidak baik jangan dituruti, ya. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan menghafal ayat hafalan, ya, dari 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Ayat hafalan kita diambil 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita pelajari, boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan kita mengingat selalu bahwa kita harus menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang taat sama orang tua, sama guru, sama lause, dan terutama sama Tuhan. Nah, adik-adik, pasti kita semua mau menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, ya. Kita terus berdoa supaya kita tidak menuruti hawa nafsu kita seperti firman Tuhan katakan tadi, ya. Kita tidak bodoh, kita tidak menuruti keinginan kita sendiri, tetapi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang kita pelajari. Adik-adik boleh baca kembali di dalam cerita tentang Naaman tadi di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus menjadi anak yang penurut. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami seringkali tidak taat, kami seringkali melawan kepada orang tua, kepada lause, maupun kepada guru-guru di sekolah. Juga kadang-kadang kami tidak taat kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ampuni kami Tuhan, tolong setiap kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi saksi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah, Tuhan menyertai kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.